warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore buat pendengar semua. Selamat datang di podcast perdana kami yaitu Philo Talks. Kenalin, aku Kotrun yang ditemenin sama Nana yang bakal nemenin kalian buat 1 jam ke depan. Oh ya, kita nih buat podcastnya nih bertempat di studio PSKM dan kita difasilitasi oleh PSKM buat melangsungkan podcast ini. Oke, terima kasih nih buat PSKM sebelumnya. Nah, karena ini podcast perdana nih dari BEM FKULM Kabinet Philo Timo, kita harus kenalan dulu nggak sih sama kabinetnya? Pasti dong. Oke, tapi kali ini bukan kita ya yang bakal jelasin tentang kabinetnya. Di sini kita punya guest star sendiri. Mari kibut, alias mari kita sambut Raditya selaku Ketua BEM FKULM tahun 2022. Wey. Halo kawan-kawan semua, kenalin aku Radit dari PSKPS 2019 ya. Oke, Radit pasti nggak sendirian dong di sini. Kalian ditemenin juga nih sama wakilnya yaitu Saidi Hidayat. Boleh disapa dulu penonton. Halo penonton, selamat pagi, siang, sore, malam, subuh nih kalau yang sampai tengah malam. Bisa. Gabut pacar. Oke, kenalin aku Saidi Hidayat dari program studi Kesehatan Masyarakat angkatan 2019. Oke, halo Saidi dan halo Bang Radit. Oke, kita lanjut nih. Kami mau nanya-nanya nih tentang Kabinet Philo Timo. Boleh nggak sih? Enggak deh. Jadi kalau nggak Boleh. Boleh kali ya. Oke. Pertanyaan pertama nih pasti kan dari filosofi dulu kan. Sebenarnya arti Philo Timo itu apa sih dan asal usulnya tuh gimana? Oke, jadi ini aku izin jawab jadi Silakan. ya. Jadi kalau Philo Timo itu sendiri diambil dari bahasa Yunani kuno. Terus tuh kalau waktu kami cari di internet tuh katanya susah untuk diterjemahkan. Cuman konsep sederhananya sebenarnya Philo Timo ini adalah menempatkan orang lain sebelum kita gitu. Oke. Kan dari nama dan arti itu sebenarnya harapan apa sih yang mau kalian bawa buat Kabinet Philo Timo itu? Ya, kalau harapan pasti tidak lepas memangnya daripada nama, karena kan menempatkan kepentingan orang lain di atas diri kami sendiri kayak gitu, sebagaimana BEM yaitu pelayan daripada kawan-kawan, khusus di kawan-kawan Fakultas Kedokteran. Ya, Oke. Mantap banget ya. Oke, sebenarnya buat pencetus nama Philo Timo itu sendiri siapa sih yang pertama kali kayak ya namanya Philo Timo deh gitu? Bang Radit ya. Bang Radit, tapi kalau lebih tepatnya lagi itu sebenarnya dari dari Sapta ya sebenarnya. Sapta yang memberi ide. Dan kalau boleh cerita sedikit nih masalah penentuan nama ini, sebenarnya ada tiga nama yang kemarin tercetus. Waktu itu diskusi juga sama Hafiz. Waktu itu kan aku lagi di perjalanan Pengmas, lagi ada Pengmas gitu. Terus Sapta juga Pengmas tapi beda acara tuh. Aku ke Satui, Sapta ke Hantakan kalau nggak salah. Terus Saidi ngapain di? Gabut. Saidi gabut di Banjarbaru ya. Gabut di Banjarbaru. Ada berkas, ngurus berkas. Oh, ngurus berkas. Kemarin waktu itu mepet juga kan. Nah, jadi 3 nama itu yang pertama Rakat Saidaan. Cuman dirasa kurang menarik walaupun sebenarnya artinya bagus. Terus ada juga Kabinet Atiasa. Itu Atiasa diambil dari Sanskerta, artinya kuat. Terus akhirnya yang ditetapkan sebagai nama kabinet jadinya Philo Timo. Gitu sih. Kalau Rakat Saidaan kayak ormas. Enggak kan kita ada nyebut ormas ya. Boleh. Oke, aku lanjut ya. Lanjut aja. Apa sih yang mau dibawa sama Kabinet Philo Timo ini nih ke depannya gimana? Apa deh yang mau dibawa di? Oleh-oleh mungkin. Oleh ya. Sebenarnya awalnya kami mau mencalonkan diri di BEM itu karena permasalahan kita tuh keresahan terus ya tiap karena kan menurut aku dan Bang Radit cara terbaik memperbaiki keresahan adalah kami yang mengambil di posisi itu kan gitu. Ya, betul. Jadi kekurangan yang sebelumnya akan kami perbaiki lah di Presiden 2045 lah di. Oh iya dong. Keren banget. Ya, jadi mungkin itu sih yang mau kami bawa, sebenarnya mau coba bukan merubah sih tapi meluaskan lagi apa yang sudah dibawakan sama kabinet sebelumnya. Dan coba kita perbaiki juga apa yang dirasa kurang untuk kabinet tahun ini gitu. Oke.
Terus perubahan atau gebrakan apa sih yang mau dibawa di tahun ini gitu? Oke, kalau gebrakan ya, jujur kalau gebrakan sebenarnya kalau dibandingkan sama kabinet-kabinet sebelumnya mungkin masih kurang ya, Jauh. masih kurang karena memang kami akui ada kabinet-kabinet sebelumnya yang gebrakannya luar biasa gitu. Cuman kita nggak ada yang tahu kan ya dalam satu kepengurusan, siapa tahu nanti dari pengurus-pengurus kami yang 78 orang itu ada inovasi, gebrakan-gebrakan baru, itu sabi banget nanti bakal kami laksanakan gitu. Dan sebenarnya fokus kami di kabinet ini itu sebenarnya buat memperbaiki apa yang ada tadi sih dulu. Perluasan Coba ya memperkuat fondasinya dulu, memperbaiki yang kurang dari tahun lalu, dan nanti kalau gebrakan kita mengalir aja gitu. Lanjut. Terus nih, kabinet ini tuh punya program kerja unggulan nggak sih? punya cuman program kerja unggulannya yang nggak unggul-unggul banget. Karena kan lebih ke arah ini bang lah, ke arah memperbaiki yang sebelumnya. Iya. Apa ya, dari monitoring, dievaluasi, terus diberikan apa ya namanya bang, apa perlakuan itu nah rasanya lupa. Ya sentuhan yang berbeda mungkin ya. Sentuhan yang berbeda. Jadi ada 3 proker unggulan. Intervensi. Iya, Jadi ada 3 proker unggulan yang kami canangkan waktu kami kemarin mencalon gitu ya. Yang pertama itu ada Filotimus Selaras, itu dari divisi Dagri yang megang. Kemudian ada Eksekutif Muda SDM, dan terakhir itu ada BEM Mendengar. Tapi kalau disebutannya di Adkesma akhirnya di narasi advokasi gitu masuknya. Jadi sebenarnya bukan proker yang baru, itu cuman ya seperti kata Saidi tadi. Kami rasa ini dapat jadi proker unggulan gitu karena dirasa masih ada yang kurang di tahun lalu. Jadi semoga proker unggulan ini bisa memperbaiki yang kurang tadi. Dan kalau proker-proker besar di BEM sebenarnya unggulan itu banyak ya. Contohnya kayak PKKMB. Kemudian kita juga megang Dekanka gitu. Nah, gitu sih. Oke, tadi kan ada disebutin tuh ada Filotimus Selaras. Nah, di sana tuh ada aku baca nih di grand design-nya tuh ada tentang dia tuh tentang bonding pengurus gitu. Nah, sebenarnya suasana kepengurusan seperti apa sih yang kalian tuh harapkan yang mau kalian bawa gitu buat kabinet ini? Oke, kalau suasana kepengurusan kita juga harus memahami ya kalau memang organisasinya kan BEM ini di tingkat fakultas yang mana bakal terdiri dari banyak prodi. Nah, kita juga harus memahami nih dari masing-masing prodi pasti punya karakteristik masing-masing nih mahasiswanya. Prodi A dengan kesibukannya ini, prodi B dengan kesibukannya ini. Tentu ini menjadi hal yang sulit kan untuk menyatukan, misalnya menyamakan gitu keadaannya gimana. Nah, dengan hadirnya Filotimus Selaras ini harapannya nah itu kan sebenarnya intinya ya poinnya itu kan kegiatan bonding dan juga upgrading buat pengurus BEM-nya gitu. Nah harapannya nanti itu bisa mengatasi hal-hal yang tadi. Jadi sebenarnya nggak harus nuntut mereka harus gimana, yang penting pada saat ada proker mereka ada punya komitmen gitu, tanggung jawab. Dan yang kami pengen tanamkan, BEM ini bukan milik kami berdua, tapi BEM itu milik kita semua yang 78 orang itu dan juga mahasiswa FK gitu. Itu sama ini juga bang lah, kan dari kawan-kawan kan sebelumnya dari hima-hima, dari hima SKPS, hima psikologi, hima keperawatan, hima kesmas kan punya budaya yang berbeda. Jadi kalau mereka masuk BEM kita samakan, kita selaraskan gitu. Tapi bukan berarti menghilangkan budaya mereka. Iya, kalau yang baik kita ambil gitu. Oke. Kalau gambarannya sendiri gimana sih sebenarnya buat Filotimus Selaras nih, gambaran prokernya kayak gimana, pelaksanaannya gimana gitu? Gimana mau jawab dulu? Ya sekarang. Oke. Kalau Filotimus Selaras sebenarnya gambarannya itu upgrading ya, pasti dulu upgrading. Upgrading kan tujuannya buat meningkatkan lagi, menggali lagi potensi-potensi dari pengurus nih. Dan juga sebenarnya kalau kami bahasakan tuh charger semangat gitu buat para pengurus. Booster. Iya, dan harapannya juga kan kita masih terkendala perizinan sekarang kan. Tapi nanti harapannya untuk Filotimus Selaras ini ada yang kita laksanakan kegiatan secara offline gitu. Biar di sana ada kegiatan bonding, entah itu berupa games atau dan lainnya gitu untuk meningkatkan rasa kekeluargaan lagi lah isinya. Lebih harmonis lah ya, lebih harmonis gitu. Karena Filotimus Selaras ini berdasarkan pengalaman ulun lah di BEM sebelumnya kayak gitu. Enggak kan?
Ya mungkin memperbaiki kan. betul, karena kan Informasi. sebelumnya juga masih belum ada kejelasan nih masalah pandemi, kita seperti terhambat jadinya gitu untuk kegiatan offline Ya, susah dulu kan. susah. Nah semoga juga nih yang tahun ini juga kami coba perjuangkan juga masalah Ormawa. Siapa tahu bisa kita melaksanakan kegiatan-kegiatan Ormawa secara offline itu dengan tetap menerapkan kegiatan maksudnya protokol kesehatan. Udah 2 tahun juga kan ya nggak ada offline. Iya, jadi mungkin dari kawan-kawan tuh Pengen gitu susah ada kegiatan- komunikasinya. pengen ada kegiatan offline juga kan. Iya betul. Dan lebih kenal juga. Oke. Oke, keren banget jawabannya. Terus nih lanjut nih, ada kan tadi dibilangnya proker eksekutif muda nih, itu kan tentang kaderisasi tuh. Nah, dari pengalaman sebelumnya, baik di Ormawa lain atau periode sebelumnya, apakah ada kendala atau isu-isu dalam hal kaderisasi sehingga kalian itu mengangkat proker eksekutif muda ini sebagai proker unggulan? Mungkin Ulun Mantan SDM. menjawab dulu lah karena Ulun bukan eksekutif muda dulu. Satu. Kedua Ulun hanya orang PSDM kan. Jadi waktu Ulun di PSDM itu kan ada proker dari BEM Bang namanya ngopi bareng PSDM. Jadi PSDM di BEM keliling ke PSDM-nya yang ada di tiap-tiap Ormawa, terus hima 4 prodi. Nah dari 4 prodi itu cuma ada 2 prodi yang siap kahimnya kayak gitu, nah kahim pemimpin selanjutnya. Waktu itu yang ada dua hima yang sudah siap karena mereka memang punya proker yang menyiapkan kader kayak gitu nah Bang. Nah ada 2 hima lagi yang kada punya program itu. Nah makanya di eksekutif muda ini harapannya Bang lah kawan-kawan yang ikut di program itu setidaknya bisa lah Jadi penerus gitu ya. semoga bisa menjadi penerus walau ada kewajiban untuk mereka untuk menjadi penerus, tapi mereka punya lah basicnya untuk menjadi pemimpin gitu. Kayak apa tentang eksekutif muda Bang? Iya, sebenarnya kalau dari eksekutif muda ini mereka kalau gambaran kegiatannya ya mereka istilahnya dapat dibilang seperti magang menjadi pengurus juga gitu di BEM. Nanti mereka juga masuk ke divisi-divisi yang mereka pilih di mana gitu. Jadi ditunggu aja nih khususnya buat angkatan 2021 nih bakal ada oprek eksekutif muda. Nanti jangan dilewatkan kesempatan itu, dan harapan kami sih dari output eksekutif muda ini nggak harus mereka jadi pengurus, entah itu jadi ketua BEM atau jadi pengurus BEM ya. Tapi terserah nih nanti mereka mau kembali ke prodi mereka, entah mau mereka jadi ketua di hima prodi mereka, itu sabi banget gitu. Jadi istilahnya kami di sini memfasilitasi buat mahasiswa baru gitu, biar mereka merasakan juga gimana sih atmosfer organisasi yang ada di tingkat fakultas. Karena dari keresahan kami berdua juga kemarin tadi sudah disampaikan Saidi juga ada beberapa kendala ya di setiap prodi itu. Sebenarnya bukan masuk ke krisis kader sih, cuman mungkin dari minatnya aja yang masih kurang gitu. Mereka karena kita Ormawa kan banyak kegiatan online nih, jadi mungkin kurang terasa bagi para mahasiswa nih yang sebelumnya masih mahasiswa baru, nggak terasa nih kegiatan Ormawa ini apa sih. Nah jadi harapannya tadi kembali lagi sih kalau memang kita bisa offline, semoga gairah minat untuk mahasiswa khususnya para mahasiswa baru ini meningkat lagi nih untuk mengikuti organisasi gitu. Karena organisasi ini sebenarnya kalau menurut kami berdua nih prestasi juga ya. Iya, prestasi juga gitu di bidang non akademik istilahnya gitu. Gitu sih. Biar bisa jadi bekal juga nggak sih buat mahasiswa buat kedepannya. Betul. Tapi disclaimer bahwa yang tidak mengikuti eksekutif muda bukan berarti tidak bisa jadi ketua hima. Betul banget. Tapi itu salah satu fasilitas yang kita sediakan. Betul banget. Oke. Dikasih makan dulu lah. Minumnya enggak nih? Minumnya enggak. Enggak apa-apa. Beli aja sendiri ntar minumnya. Oke. Puasa. Oh iya, puasaan. Bentar lagi puasa. Ini berapa hari lagi nih kita ambil podcast ini sebelum puasa? Ini kan tanggal 1 ya. Iya. Kita makan-makan jadi yang mendengar lapar. Oke, lanjut nih ke proker yang unggulan yang kedua nih. Ada kan proker BEM mendengar. Kan sebenarnya untuk Ketiga. Oh ya, ketiga ya, maaf. Untuk yang ketiga ini kan sebenarnya BEM mendengar itu kan pasti ada kan di setiap Ormawa, entah nama yang berbeda atau di Ormawa yang lain, tapi kan intinya konsepnya sama nih. Nah sebenarnya ada nggak sih inovasi atau keunggulan dari penjaringan aspirasi dari kabinet ini untuk tahun ini gitu? Oke, izin juk dulu deh. Silakan Bang. Oke. Jadi benar tadi ya kata Kotron di Ormawa
itu pasti ada ya memang kegiatan-kegiatan seperti penyerapan aspirasi Hearing. atau mungkin hearing gitu. Maka dari itu sebenarnya di sini memang namanya sama, cuman pelaksanaannya kami bakal mengintegrasikan seluruh kegiatan-kegiatan yang penyerapan aspirasi dari setiap hima di prodi bakal kami jadikan satu nanti dan dikaji bersama gitu. Jadi nanti untuk BEM mendengar ini dipegang sama Adkesma. Dan mungkin namanya bakal jadi seperti narasi advokasi ya gitu. Tapi sebenarnya inti dari kegiatan itu ya tadi yang BEM mendengar ini. Jadi kita nyerap aspirasi entah itu tentang topik apa yang bakal kami tentukan, nanti kami minta bantuan juga ke Hima Prodi untuk menyerap aspirasi langsung nih dari Hima Prodi, menyerap langsung ke mahasiswanya. Nanti hasil aspirasinya bakal didiskusikan di bersama BEM gitu, bersama BEM, DPM dan juga hima-hima yang ada maksudnya kasrat-kasrat yang ada di Hima Prodi. Jadi mungkin itu yang membedakan. Jadi kami tetap bakal istilahnya itu mendistribusikan tugasnya ini ke Hima Prodi. Jadi kita nggak saling tumpang tindih gitu. Nggak ngambil hak bagian hima, ini bagian hima, bagian BEM gitu. Gimana dia ada tambahan? Ya mungkin untuk penyampaiannya juga Ya, tadi kan narasi advokasi. Jadi supaya kita kadang melangkahi voksi daripada DPM malah. Voksi daripada DPM. Jadi kita sampaikan kita sama-sama sama DPM. Jadi DPM yang mengajukan ke stakeholder. Ya, betul banget. Jadi prokernya berkesinambungan dengan seluruh ini. Dan harapannya juga dari kegiatan ini tercipta gitu kolaborasi antara yang lembaga eksekutif dan juga lembaga legislatif yang ada di FK nih. Legislatif sebagai yang dari DPM dan eksekutif BEM dan HIMA gitu. Kan ini kan dalam 1 tahun itu kira-kira mau dilaksanain berapa kali sih buat yang BEM mendengar nih? Atau kondisional aja? Sebenarnya kalau BEM mendengar kondisional ya, tergantung topik apa yang ada gitu. Cuman kalau target sendiri sih minimal 1 kali bakal terlaksana gitu. Oh, dalam 1 tahun. Yang dari kita menyerap aspirasi sampai kita sampaikan aspirasinya ke stakeholder yang terkait. Paling nggak 1 bang. Paling nggak 1 minimal. Kalau lebih ya bagus ya. Ya, Nggak ada batas juga sih. Betul. Batas juga. Tiap hari bisa nggak nih? Bisa dong. Bisa. Langsung aja nih. Langsung. Mumpung ada. Kalau kayak itu kita kuliahnya satu ruangan aja semuanya. Iya. Dari prodi A sampai B semuanya ya. Nah, COVID tenang. Party di situ. Kada COVID aja. TBC gitu. TBC bang, ISPA. Apalagi lah. Influenza. Fungi. Fungi. Lanjut. Bahasa Inggrisnya fungi apa? Jamur. Bahasa Indonesia. Itu fungi. Enggak. Fungi bahasa Indonesia kan? Coba bahasa Inggrisnya apa? Fungi bahasa Indonesia. Iya, bahasa Inggrisnya apa? Bahasa Inggrisnya apa? Mushroom. Bukan. Panjai. Oh iya, panjai. Panjai. Iya, Aku bilangnya bohong. panjai. Betul. Bujur. Panjai. Ini saya di emang Aku bohong. ada keturunan agak Inggris dikit ya. Iya. Inggris Literally cabang, kan aku Inggris cabang Banjarbaru nggak sih? BJM. Oh iya BJ. Ala Pride. Pride. Oke. Oke, next. Oke, next. Boleh ya, ini dilanjut ya. Nggak boleh. Enggak. Oh ya, kita pelan. No. Oke, selain program unggulan nih, ada nggak sih proker yang sifatnya tuh turun-menurun, tapi diberi sedikit perubahan atau inovasi, dikasih bumbu-bumbu nih dari kabinet kalian? Kalau ada apa aja sih? Banyak, hampir Spill banyak dong, sih. spill. Iya yang ya terserah aja mau jawab semua juga nggak apa-apa sampai subuh nah. Ayo deh. Apa deh? Hampir semua. Kalau ya turun-temurun tuh artinya kan turun-temurun ini proker yang ada Turunan tahun ya. sebelumnya, terus ada lagi di tahun ini, ada lagi di tahun ini. PKKMB juga masuk kayaknya bang. Sebenarnya kalau ditanya proker turunan nih yang dari kabinet sebelumnya itu banyak banget ya. Contohnya kayak Dekan Cup tadi, PKKMB itu kan turunan dari tahun sebelumnya, terus dari FK juga kan ya. Terus apalagi ya, banyak banget sih gitu. Cuman kalau ditanya apa perubahan atau inovasi, yang pasti kita bakal coba dulu gimana caranya pelaksananya offline ya. Ini perubahan yang coba kami kejar dulu gitu. Paling utama bang. Ya, memang mungkin itu bukan inovasi atau gimana ya, cuman perubahan aja dulu. Masalah kita nanti gimana ada sistem yang dirubah dan lainnya itu nanti bakal kita diskusikan kan sebelum ada pelaksanaan pasti ada perencanaan dulu gitu. Nah, jadi nanti
harapannya nanti dari diskusi-diskusi sebelum pelaksanaan itu bakal tercipta inovasi-inovasi yang baru gitu. Sebagai contohnya juga nih untuk kegiatan Pengmas tahun lalu kan kita ada desa binaan di Hantakan yang di BEM nih. Tahun ini kita dimulai, cuman bakal ada perubahan mekanisme, kita bakal melibatkan ormawa yang ada di FK juga nih gitu. Jadi bakal ada sistem penjadwalan maksudnya ada jadwal khusus nih. Nanti bulan ini ormawa apa gitu. Tapi di sini BEM yang bakal ngelidernya gitu. Nah, gitu sih. Mungkin itu salah satu inovasi juga dan canangan dari FK juga ya. Jadi sebenarnya kalau di BEM nih juga banyak juga nih proker-proker turunan yang diturunkan dari pihak fakultas untuk BEM gitu. Yang pasti tujuannya bermanfaat juga gitu buat mahasiswa gitu. Gitu sih. Itu aja sih. Oke. Nah, ini udah kan mau tentang nanya-nanya tentang kabinetnya, tentang proker-proker atau tentang BEM-nya sendiri. Ini lanjut nih mau nanya ke personal aja sih sebenarnya. Oke. Oke, yang paling pertama kan Radit nih sebagai ketua BEM. Pertama, apa sih alasan Radit tuh mau jadi atau mencalonkan diri jadi ketua BEM gitu? Apa nggak ada alasan? Niat banget awalnya. Nggak, apa ceritain aja biar pendengarnya tahu nih. Alasan asli kan nih. Aduh. Jadi kalau ditanya alasan ya, sebenarnya yang pertama tadi kan ada keresahan. Memang ada keresahan. Cuman jadi kami berdua daftar mencalon kemarin itu kalau nggak salah Amin berapa jam deadline penutupan pendaftarannya gitu kan. Karena jujur memang waktu itu kan aku ada beberapa tanggung jawab juga masih nih. Kemarin ada beberapa event, terus saya ini sebenarnya udah ngechat sebelumnya juga. Sudah meet juga gitu. Sudah ada meet juga, cuman akhirnya belum ada keputusan final gitu buat kami berdua maju. Aku juga sebenarnya nyari-nyari juga nih siapa sih gitu. Aku rencana mau jadi wakil. Nyari ketuanya siapa? Saidi gitu juga. Saidi nyari wakil, nyari ketua lo deh. Ya, nyari ketua. Terus Saidi ngubungin, Saidi dia jadi ketua, kata kulo. Terus akhirnya gitu. Nah, terus alasannya sebenarnya mau men-challenge diri dulu sih gitu. Kenapa sih? Karena dulu kan aku juga sebenarnya mau jadi ketua di satu ormawa sebelumnya. Cuman ada kendala suatu hal yang nggak memenuhi persyaratan, jadi nggak bisa gitu. Jadi cuman kalau langsung ke BEM sebenarnya pertimbangannya kok langsung naik banget gitu. Nah, sebelumnya kan belum ada pengalaman lain-lainnya. Terus sambil diskusi juga nih sama kakak tingkat. Hiperaktif atau apa nih, kadang bisa diem mah, kadang ini tuh kunci loh. Nah, bantalnya udah kayak gini nih. Astaga saya. Lanjut. Ya diskusi sama kakak tingkat juga, senior, terus sambil diskusi sama Saidi juga sama kawan-kawan. Akhirnya yakin buat maju. Udah ngurus berkas Hamin jam ya tadi yang aku bilang nyari nama kabinet sambil Pengmas sambil di perjalanan gitu. Akhirnya setelah selesai Pengmas baru kami yang benar-benar diskusi gitu gimana sih nanti kabinet ini mau dibawa gimana, prokernya apa aja, visi misinya apa aja. Dan sebenarnya setelah kami terpilih pun kami juga masih sibuk juga ya ngurus perencanaannya kami rubah lagi. Oh ini seharusnya seperti ini aja gitu. Jadi seru sih kalau dapat ku bilang seru banget gitu karena ada adrenalinnya itu banget. Gitu sih kalau alasannya ya tadi mau challenge diri dulu sama ada keresahan yang mau dibawa itu sih kalau alasan pribadi ya. Kalau tujuan kan tadi yang pasti mau memajukan BEM ya kan pastinya sama FK juga. Oke, kan biasanya kan anak kedokteran kan kayak apalagi semester tua kan kita ini udah semester tua skripsi. Tua banget. Iya tua banget udah skripsi, dan tuh masih berani mencalonkan diri jadi ketua BEM tuh support siapa sih yang menurut Radit tuh yang paling memberi dampak besar gitu buat berani nyalon gitu? Support siapa ya? Siapa? Sebenarnya support system gitu. Enggak apa-apa lebih dari support system ini sebenarnya banyak 100 ya. Orang tua, pacar juga. Weh, siapa nih pacarnya nih? Weh. Tapi kalau yang paling meyakinkan banget tuh sebenarnya restu dari orang tua sih kemarin itu. Jadi cerita lagi nih ya. Kalau kan aku sebenarnya sudah tahu nih, tahun ini bakal ada pencalonan ketua BEM nih gitu. Iya. Terus sambil ngomong-ngomong santai aja nih sama ibu. Tapi aku manggilnya mama kan, kayak bahasa Banjar ya. Mah,
"Ma, bolehlah daftar ketua BEM." Nolak nih, beliau nolak Oh, pertama. awalnya Nggak usah, fokus skripsi aja udah semester akhir kan, gitu mau semester akhir. Udah, tapi aku diemin aja nih, udah lewat kan berapa bulan lagi. Terus nanya lagi nih yang pas udah dekat, boleh nggak jadi daftar ketua BEM gitu. Terus ditanya-tanya kenapa jadi mau daftar ketua BEM. Ku sampaikanlah apa yang ku jadi keresahanku kan gitu. Sama kemarin itu juga aku tuh keresahannya juga waktu itu dikit banget masih yang mau nyalon ketua BEM ya kan. Iya. Betul. Aku juga nggak mau nih FK dipandang sama fakultas-fakultas lain kok sampai aklamasi lah istilahnya Daftarannya. satu orang aja atau gimana gitu, atau bahkan kemarin tuh hampir nggak ada ya Iya, betul. kan diperpanjang terus kan. Iya, diperpanjang terus. Resah juga nih, nggak ada yang mau. Aku nanya sama teman-teman juga, siapa nih yang mau daftar ketua BEM, nggak ada. Nggak ada. Gitu. Akhirnya ya tadi sudah aku sampaikan kan alasannya. Terus aku sampaikan sama orang tua aku gini. Ya istilahnya kami kayak bikin perjanjian lisan aja sih. Kamu ketua BEM tapi selesai juga skripsinya gitu. Oh. Ya, aku pikir bisa-bisa aja sih kayak sebelumnya juga kakak-kakaknya juga bisa kok gitu. Kenapa aku nggak bisa? Intinya gitu sih dulu. Itu sih. Kan waktu mau apa sih masa-masa pencalonan jadi ketua BEM kan juga banyak tuh proker yang lagi berjalan. Iya. Ya kan kerjasama juga kan kita Bang. Nah itu gimana sih waktu nge-manage waktunya buat mau nyalonin diri buat nyiapin segala ini itu, terus ngurus proker A, proker B, proker C dan lain-lain gitu. Waktu itu ya. Apa nggak burn out gitu? Burn out sih. Kalau ditanya burn out, cuman karena itu sudah jadi pilihanku, maka harus dipertanggungjawabkan kan sampai selesai gitu. Jadi sebenarnya kalau ditanya prioritasnya apa, kemarin aku prioritasnya tetap ke proker yang aku pegang karena aku lebih dulu menjadi tanggung jawab yang di sana kan. 2 proker itu. Jadi yang ketua BEM kan baru-baru akhir juga loh. Setelah nih sudah aku tanya nih sama wakil juga kan waktu itu. Gimana dan persiapan wakil proker maksudku. Iya. Jadi ya itu pentingnya sih kalau kita memang ada teamwork sudah intinya sama ketua sama wakil dulu nih. Waktu itu di proker juga aku terapin gitu. Terus jadi aku minta tolong sama wakilku waktu itu Ahmad Ridana kan. Nah, Dana ditunggu jadi cakap BEM. Jadi aku bilang, aku minta tolong dihandlekan ini, aku ada fokus ini dulu di hari ini gitu. Jadi dibagi-bagi aja, misalnya hari ini memang fokus buat pencalonan, aku fokus ke situ dulu. Tuh debat kemarin Bang. Ya waktu itu ada debat, jadi fokus ke sana dulu. Jadi pinter-pinter kita aja sih bagi prioritasnya gimana. Terus kalau emang udah burn out ya nggak apa-apa, istirahat aja dulu gitu. Tapi jangan terlalu lama istirahatnya. Oke. Contohnya misalnya jalan-jalan kah sama Feelingnya jangan ketinggalan. Sama Saidi Ayam, ada. sama Saidi. Gitu sih. Oke, lanjut aja. Nah, itu kan tadi dari sisi Bang Adiknya sendiri nih. Kalau dari sisi Saidi sendiri gimana nih? Kenapa sih mau jadi wakil? Nih mungkin ada ancaman ini Bu. Jadi awal mula memang mulai dari awal. Lu mungkin sudah pernah bilang juga kan Bang Radit, dari awal memang sebelum pencalonan memang tidak ada niat untuk menjadi ketua atau wakil ketua BEM. Tapi makin kesini makin hari hal-hal yang ulun alami menuntut ulun sendiri, menuntut aku untuk menjadi pemangku atau pemegang lah di part ini, karena ya adalah beberapa hal yang memang mewajibkan ulun kita lah yang ada di bagian ini kayak gitu. Bahasa Rusia itu gatal. Kalau ada di Garu kan ada ampih. Iya. Kalau tuh bahasa lain Rusia apa? Ura. Brezigos. Nah, apalagi tadi? Iya. Apa? Ya kan Alasannya. Nah, terus kita lawas juga kontek-kontekan Bang lah. Ya. Aku belum kontak Bang Radit sama sekali. Pas malamnya Bang lah. Pas malamnya. Jadi tengah malam. Karena mungkin dari Bang Radit sudah sampai lah waktu itu Jarkom ini Bang. Pencalonan. Sudah. Nah, jadi ada kesalahan teknis lah mungkin dari angkatanku. Jadi ada keterlambatan Jarkom, mungkin aku yang terlewat lah atau apa kayak gitu nah. Terlewat baca Jarkom mungkin. Jadi hamin berapa jam itu Bang, hamin berapa jam.
Enggak, nih memang true story ini bang. True story. Fakta. Nah, akhirnya pendaftaran telat. Aku menghubungi Bang Raditnya juga telat bang lah. Tapi karena bapak Ada extend ya? ada extend, tapi ternyata dari KPU ada extend perpanjangan. Akhirnya kami daftar. Ya. Dari keresahan aja sih. Emang kalian berdua udah kenal dari kapan? Enggak, udah kenal. Bang lah. Kenal aja. Nah, aja kan waktu itu, kalau kalian yang mahasiswa angkatan 19 ikut PKKMB yang mandi di panggung. Pasti ingat siapa Saidi. Yang Jadi, tiga serangkai. Jadi kalau dulu tuh lo ada yang mandi di panggung loh. Di Ika mau mencalonkan Bang Radit kah? Oh Bang Radit yang hebat nyanyi itu kah? Iya. Coba Bang Radit yang ditanya. Kalau aku ditanya, kamu nyalon sama siapa? Sama Saidi. Oh Saidi yang mandi di FK itu. Jadi ada pride gitu. Iya. Jadi sebelumnya benar-benar baru kenal sekarang. Iya, maksudnya kenal aja sih. Kenal. Cuman nggak yang Nggak seintens yang sekarang. akrab gitu enggak. Jadi waktu nemu waktu apa sih? Waktu Bang Radit nemu saya jadi waktu juga random aja gitu ngechat apa gimana? Random aja. Soalnya Saidi yang duluan. Ada aku yang ngechat, jadi ada Hafiz waktu itu ada Hafiz yang menghubungkan aku ke Bang Radit karena Hafiz duluan akrab lah sama Bang Radit kayak gitu nah. Terus ada peran orang lain. Terus Hafiz ini juga ngebuat bahwa aku yang harus naik kayak gitu. Terus kalau dari divisi itu berhak memberikan dukungan lah bang untuk mengkader. Nah jadi di PSDM BEM itu mengkader aku untuk maju menjadi ketua BEM. Jadi dari PSDM di BEM itu mengkaderkan aku kayak gitu. Nah itu sih. Jadi aku menjalankan amanah juga. Jadi kalau ditanya juga ya, pernah ragu nggak waktu memutuskan? Pernah. Ragu banget Bang Radit. Ragu, maksudnya ragu jadi nyalon diri atau sama aku? Ragu sama Saidi jujur nih. Jujur, aku nggak ragu-ragu loh. Kalau Saidi nggak ragu, aku ragu. Tanya aja ke Sabta juga. Pernah ragunya kenapa? Sebenarnya bukan meragukan kemampuannya Saidi ya, cuman karena tadi aku belum terlalu kenal sama Saidi. Cuman sambil diskusi juga sama orang lain katanya itu bisa aja ditingkatkan chemistry-nya sambil jalan. Udah. Chemistry. Ya, sekarang gimana? Karena pian aja lah dari omongan-omongan yang dulu kayak itu lah, melihat ulun yang sekarang relate lah. Yang saya dipandi itu. Ada sisi positifnya juga ya. Ada lebih better lah yang sekarang. Walau banyak negatif juga. Banyak positifnya. Iya, manusia kan emang harus positif negatif ya. Aja positif negatif kan. Betul. Tapi kan mun banyak negatifnya kayak aku. Nggak apa-apa. Terus kalau kan tadi udah nih dari support sistemnya dari Radit. Kalau dari Saidi support sistemnya siapa aja nih? Support system yang paling utama ya mungkin diri ulun sendiri, diri aku sendiri lah karena ini adalah ya, untuk self love. Iya, jadi mungkin Bang Radit nih pernah ulun ceritain Bang lah dulu awal ulun hendak apa ya istilahnya hendak berkarir lah di dunia organisasi kayak gitu nah hendak cemerlang juga kalau kita nih di organisasi cuman beberapa part ada yang kalah pencalonan. Jadi dulu kalah pencalonan sama Bro Hafiz nih, ada Bro Hafiz. Jadi sama Bro Hafiz kalah waktu itu aku mencalon rival dulu sekarang teman. Jadi kalah waktu itu aku mencalon ketua. Terus aku ulun juga ditolak banget waktu itu. Sama-sama pernah ditolak. Siapa? Menjadi LKMMF. Nah, jadi ini kayak cewek, jadi ini kayak ajang pembuktian diri kayak gitu nah bahwa orang balas dendam kan? yang pun bisa. Iya, balas dendam terbaik adalah dengan pembuktian. Nah, gitu sih. Jadi tapi tidak lepas lah dari support orang tua, pacar juga. Ada pacar juga ya? Ada dong. Cantik lagi. Kadang-kadang Bang Radit. Nggak bisa banget ya Kak. Terus kan saya kan juga semester terakhir nih. Tadi barusan banget nih sebelum podcast juga. Dari mana tuh? Ya dari praktikum tadi di Martapura. Dari praktikum. Terus habis itu udah semester tua juga. Apa sih yang benar-benar bikin saya itu meyakinin diri kalau mau maju jadi wakil ketua? Ya. Sebenarnya masih nggak yakin. Ya masih mikirnya gini aja sih. Selesaikan urusan organisasi dulu semuanya. Kumpulin CV buat kerja baru urus proposal gitu sih. Jadi berjenjang lah, berjenjang. Iya. Proposal lambat kan lulus. Enggak, kan belajar bertanggung jawab. Lebih ke arah ini dulu sih nyelesain satu-satu gitu. Oke, mantap.
Mungkin itu aja sih pertanyaan dari kami. Mungkin dari Bang Radit atau Saidi ada pesan-pesan buat pendengar atau buat pengurus yang nantinya akan bekerja sama buat 1 tahun ke depan. Berarti pesan-pesan ke pengurus ya? Ya pesan aja apa gitu. Kalau buat pengurus intinya kembali lagi ya sudah aku sampaikan tadi, ingat BEM ini bukan milik aku sama Saidi aja gitu. Jadi harapannya buat kalian seluruh Filotimo miliki BEM ini sebagaimana kalian ingin gitu. Silahkan kalian bawa BEM ini sesuai dengan tujuan kalian. Kita samakan tujuan kalian sampaikan, tujuan aku juga sampaikan. Jadi kita samakan, kita tentukan arahnya kemana bersama-sama. Dan semoga sampai satu kepengurusan kita nanti sampai akhir di bulan Desember. Amin. Kita tetap rakat lah bahasanya. Balik lagi ke nama kabinet sebelumnya, rakat saja. Istilahnya rakat, kita satu kata, nggak ada yang hilang-hilangan, nggak ada yang hilang komitmen di tengah kepengurusan nanti. Dan kita nggak usah mikirin kita harus gini. Yang penting kita jalan sesuai dengan rencana kita. Kita tetap jadi kabinet kita, intinya jadi versi terbaik dari kabinet Filotimo. Nggak usah ngebandingin sama kabinet sebelumnya, nggak usah ngebandingin sama organisasi lainnya. Itu sih kalau dari aku. Gimana, Di? Ya kalau dari dulu juga ya seperti itu, jangan sampai kawan-kawan hilang motivasi lah. Ya. Jangan sampai hilang motivasi dan jangan ghosting. Lelah boleh terjadi. Lelah boleh, tapi jangan hilang tanggung jawab lah ya. Ya. Itu aja sih Bang. Terus buat teman-teman pendengar nih kan pasti ada mahasiswa FK juga kan. Kalau buat mahasiswa FK dari aku pribadi, mari dikawal BEM FK ini. Silahkan kalian mengawal kami. Silahkan kalau memang kami ada yang kurang silahkan disampaikan gitu. Kalau kalian punya aspirasi silahkan disampaikan juga, nanti kita sampaikan bersama-sama juga ke stakeholder sesuai dengan mekanismenya. Dan ya itu sih intinya. Sesuai dengan juga sih Bang, sesuai dengan dokternya. Iyalah. Wah, ya. Komplainnya BBM? Kadang-kadang Kita sampaikan ke yang terkait. Saidi presiden kan 2045. Iya. Karena kalau pertama naik kan. Jadi kita komplain ke siapa nih? Ke Iya, Saidi. masa kita kajiannya pertama. Iya. Ya bisa. Biar ini juga nggak sih, kalau misalnya teman-teman ada kesan apa sih untuk pesan buat BEM juga misalnya ada, itu bisa aja disampaikan. Sampaikan, nanti bakal ada borongnya juga. Terus kalau mau sambil Bikin cek video. aja di Instagram BEM FK WLM, sabi banget. Follow aja jangan lupa ya BEM Iya. WLM. Di chat yang bagus-bagus. Iya yang bagus-bagus, tapi jangan aja kenalan Saidi karena udah punya ya. Udah sama punya. Radit juga. Cantik banget. Oke, mungkin itu dulu buat podcast kita pada hari ini. Terima kasih buat narasumber kita Saidi dan juga Bang Radit. Terima kasih juga buat teman aku Nana udah menemaniku pada hari ini. Mungkin sekian dulu dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.